Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Hari ini adalah hari pertama kita ya belajar materi bahasa Indonesia bareng sama Miss Ella. Dan insya Allah Miss akan mengajar kalian selama 1 semester. Nah, materi hari ini adalah tentang teks berita. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu apa sih teks berita itu? Berarti kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks berita itu sendiri. Selanjutnya ciri-cirinya apa aja dan unsur-unsur dari teks berita itu apa aja. Nah, langsung masuk ke apa sih itu berita? Adik-adik ada yang bisa jawab? Berita adalah suatu informasi yang berupa fakta. Berarti kalau fakta harus benar-benar terjadi. Biasanya disampaikan oleh seseorang lewat media cetak, bisa juga lewat media elektronik. Selanjutnya, unsur-unsur dari berita ada apa aja nih? Oke, unsur-unsur berita itu ada 5W plus 1H atau biasa kita sebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita mulai dulu dari yang paling pertama ya, yaitu what atau apa. Biasanya pertanyaannya seperti apa? Apa yang terjadi atau apa yang melatar belakangi pelaku? Selanjutnya who, berarti siapa? Siapa korbannya? Atau siapa pelakunya? Selanjutnya where, artinya di mana tempat kejadian? Selanjutnya kita ke kapan kejadian itu terjadi. Selanjutnya kita ke why, mengapa bisa terjadi. Nah, kalau why biasanya dia yang ditanyakan adalah alasan sesuatu itu bisa terjadi. Selanjutnya kita masuk ke how atau bagaimana biasanya kejadiannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri teks berita. Teks berita itu mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama itu ada aktual. Aktual itu artinya terhangat, terbaru. Maksudnya kejadian itu baru terjadi tadi atau kemarin gitu. Kalau sudah terjadi 1000 tahun lalu dia tidak termasuk aktual. Selanjutnya faktual itu fakta. Berarti harus benar-benar terjadi. Penting, apa sih maksudnya penting? Penting itu pas kita beritakan orang itu merasa perlu untuk mendengarkan beritanya. Misalkan, Joko makan nasi, penting nggak untuk jadi berita? Tidak ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penting. Atau ayah Joko korban 1 ekor sapi, penting nggak? Tidak ya. Tapi kalau Bapak Jokowi kurban 100 ekor sapi, boleh diberitakan? Boleh. Selanjutnya, ciri-ciri berita yang keempat ada menarik. Menarik itu adalah sesuatu yang unik atau jarang terjadi. Contohnya, Joko makan paku 100 biji. Boleh ya jadi berita? Oke, boleh, karena itu menarik atau jarang terjadi. Makanya itu termasuk dalam berita. Selanjutnya, fungsi dari teks berita. Kira-kira fungsinya apa, teman-teman? Iya, setelah kita membaca berita, kita akan mendapatkan informasi. Selanjutnya, menambah wawasan. Selanjutnya, sebagai pelajaran hidup. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis teks berita. Jenis teks berita itu ini perlu dibaca aja ya, tidak perlu dihafal. Ada itu berita langsung, berita mendalam, berita penyelidikan, dan lain-lain. Teman-teman bisa dibaca sendiri dan nanti bisa dicari tahu. Selanjutnya ada struktur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks berita. Nah, strukturnya itu seperti apa sih teks berita ini, Miss? Oke, struktur teks berita itu yang pertama ada judul. Judul itu biasanya meng-highlight dari berita yang ingin kita sampaikan. Misal kita mau menyampaikan tentang pembunuhan dan lain-lain, itu kita sampaikan di judul. Dia harus pendek saja ya. Nah, setelah judul kita punya teras berita. Di teras berita ini adalah pendahuluannya, tapi ini penting ya karena ini juga yang membuat orang mau melanjutkan baca berita atau tidak. Nah, setelah di sini kita masuk ke tubuh berita. Tubuh berita ini yang menyajikan informasi, misal pelakunya siapa, kejadiannya di mana. Ini yang berisi 5W1H tadi ya.
Nah, selanjutnya ada informasi tambahan. Ini boleh dimasukkan, boleh tidak, karena ini juga hanya pelengkap saja ya adik-adik. Oke, itu tadi materi tentang teks berita. Kira-kira adik-adik sudah paham atau belum? Atau ada yang ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Nah, sekarang tugasnya anak-anak harus membuat satu buah teks berita yang berisi 5W1H dan harus sesuai sama struktur dari teks berita tersebut. Oke, dikumpul di kolom komentar ya. Kalau misalkan tidak cukup, boleh 3 kali komen, tidak apa-apa. Yang pertama, cantumkan namamu siapa, selanjutnya kelas berapa, dan nomor absen. Ditunggu jawabannya paling lambat jam 6 sore. Oke, yang paling cepat ngumpul akan dapat nilai tambahan. Sampai di sini dulu materi kita. Jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.